Pemirsa, pemerintah segera mulai vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Rencananya hingga akhir Desember nanti jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac yang sudah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Aku sih lebih kepada kesehatan ya. Kayaknya mungkin memang perlu gitu. Perlunya dalam artian imun anak-anak di bawah 8 tahun itu kan memang tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu kuat gitu kan. Jadi memang perlu divaksin sih gitu. Kalau menurut saya pribadi sih belum ya, maksudnya kalau untuk anak tuh saya ngerasa masih belum pas gitu. Mungkin kalau memang diharuskan harus ada memang uji klinisnya sudah oke itu, jadi buat masyarakat percaya sih itu. Menurut saya cukup baik selama vaksin itu memang berguna ya untuk kita ketahanan tubuh. Selama itu memang baik untuk anak-anak dan bermanfaat, saya pikir tidak masalah. Ya, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun akan dimulai besok. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan vaksinasi untuk anak sesuai dengan instruksi Presiden segera melaksanakan vaksinasi pada anak 6 hingga 11 tahun. Sudah bergabung bersama kami Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore Mbak April. Baik, Ibu boleh menjelaskan secara lebih jelas dan lengkap ini seperti apa vaksinasi untuk anak? Iya, sesuai dengan Inmendagri nomor 66, salah satu yang disebutkan ya di sana dalam rangka pengaturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah kita memulai vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi kita ketahui bahwa di akhir November lalu itu Badan POM sudah mengeluarkan izin emergency use authorization atau emergency penggunaan darurat daripada vaksin Sinovac untuk bisa diberikan pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ini rencananya besok kita akan melakukan kick off di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang tentunya untuk daerah-daerah lain, kalau saat ini kita mengidentifikasi ada 115 kabupaten kota di 19 provinsi yang sudah bisa memulai pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Karena kita tahu ada syaratnya ya Mbak Aprilia untuk bisa memulai vaksinasi ini adalah cakupan vaksinasi dosis pertamanya lebih dari 70% dan cakupan vaksinasi dosis pertama pada lansia adalah lebih dari 60%. Baik, lalu seperti apa tingkat keamanan vaksin ini untuk diberikan kepada anak-anak Ibu? Ya, sejak adanya izin penggunaan darurat dari Badan POM yang mengatakan bahwa Sinovac ini aman untuk bisa diberikan pada usia 6 sampai 11 tahun, artinya sudah dilakukan kajian ya bahwa kalau kita lihat efikasinya sama seperti pada efikasi orang dewasa, yaitu 68%, dan untuk mencegah terjadinya kematian dan kesakitan itu lebih dari 90%. Yang kedua adalah kalau melihat bahwa dari data-data yang diberikan oleh Sinovac sendiri kepada Badan POM dan juga kepada Komnas ITAGI, ini juga sudah dikatakan bahwa vaksinasi ini aman, jarang sekali menimbulkan efek samping ya. Efek samping utama pada anak hanya nyeri, demam pun juga tidak banyak dilaporkan sebagai efek samping dari uji klinis yang disampaikan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan tentunya dari apa yang disampaikan dan dikaji oleh Badan POM bersama ITAGI bahwa vaksin yang diberikan kepada anak usia 6 sampai 11 tahun ini sudah melalui berbagai kajian yang tentunya artinya ini aman untuk diberikan pada anak usia ini. Iya, Bu Nadia, selain Sinovac, apakah ada vaksin lain yang bisa diberikan kepada anak-anak Ibu? Ya, kalau sampai saat ini izin penggunaan darurat pada anak-anak baru vaksin Sinovac ya. Walaupun di beberapa negara seperti vaksin Sinovac ataupun Pfizer itu sudah bisa juga digunakan pada anak-anak usia bahkan 5 tahun ke atas. Tapi saat ini untuk kita yang saat ini sudah diberikan izin penggunaan daruratnya adalah vaksin Sinovac. Jadi kita akan memulai vaksinasi ini dengan menggunakan vaksin Sinovac saja. Sifatnya untuk diberikan kepada anak-anak ini apakah wajib atau tergantung hak prerogatif orang tua Ibu? Ya, tentunya kita berharap pertama adalah dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, kita berharap ini bagian daripada upaya kita untuk keluar dari situasi pandemi ini. Sehingga tentunya
vaksinasi ini wajib juga diberikan kepada usia 6 sampai 11 tahun sebagai bagian dari upaya kita membuat kekebalan kelompok dan mencegah tadi ya adanya celah-celah di mana nanti virus COVID-19 itu masih memungkinkan untuk bereplikasi, berkembang, dan kemudian bahkan bermutasi. Jadi dengan adanya usia vaksinasi 6-11 tahun ini, tentunya ini akan menjadi suatu nilai proteksi tambahan ya kepada anak-anak kita. Oke, baru dimulai besok untuk memulai vaksin kepada anak usia 6 hingga 11 tahun. Di mana saja Ibu orang tua ini bisa mendapatkan vaksin untuk diberikan kepada anak-anaknya? Iya, untuk usia 6-11 tahun ini kan anak umumnya rata-rata anak pada usia sekolah dasar ya, Mbak April ya. Jadi nanti kita sama seperti sebenarnya pada usia remaja, kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jadi nanti sekolah-sekolah akan mendata anak didik di sekolahnya yang kemudian nanti akan dilakukan vaksinasi melalui pos vaksinasi di sekolah. Yang kedua tentunya vaksinasi juga diberikan atau terbuka untuk didatangi di puskesmas atau rumah sakit ya. Khusus kita ketahui bahwa pada kondisi-kondisi tertentu seperti anak yang alergi berat atau anak yang punya kelainan darah, itu vaksinasinya harus dilakukan di rumah sakit. Tidak boleh di sekolah ataupun di pos vaksinasi ataupun di puskesmas. Jadi di rumah sakit tentunya vaksinasi juga akan dilakukan pemberiannya. Nah, yang terakhir tentunya di panti-panti ya, ataupun dengan lembaga komunitas lainnya ya, seperti lembaga kesejahteraan sosial anak ya, di mana mungkin tidak semua anak itu berada pada institusi pendidikan. Ya. Baik, apakah diwajibkan harus didampingi orang tua Ibu untuk memvaksinasi anaknya? Pada prinsipnya nanti untuk yang di sekolah-sekolah ini bisa melalui mekanisme yang sama seperti kita pada waktu melakukan bulan imunisasi anak sekolah. Artinya persetujuan vaksinasi dapat diberikan oleh orang tua dan didelegasikan kepada sekolah ya tentunya. Nah, ini menjadi penting bahwa orang tua tentunya memastikan anaknya dalam kondisi sehat, tidak sedang demam ya, tidak ada penyakit penyerta yang sedang aktif, misalnya kalau lagi sesak atau kemudian dia lagi batuk ataupun dia punya penyakit-penyakit seperti kelainan imunitas, itu harus dipastikan disampaikan kepada sekolah sehingga nanti data-data terkait kondisi kesehatan ini sudah bisa disampaikan terlebih dahulu sehingga pada waktu pelaksanaan vaksinasi, petugas vaksinasi atau vaksinator itu dapat menentukan apakah bisa diberikan vaksinasi langsung ataukah perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut. Baik, Ibu masih banyaknya atau beberapa orang tua ini yang masih galau atau bingung untuk ataupun yakin ya untuk membawa anaknya divaksin. Apakah ada beberapa pesan kepada orang tua tersebut Ibu atau menjelaskan pentingnya vaksin ini dan bagaimana manfaatnya? Ya, kita tahu bahwa anak-anak terutama pada usia 6-11 tahun adalah kelompok yang rentan. Walaupun kalau kita lihat COVID-19, angka kasus COVID-19-nya cukup rendah, artinya hanya 12%. Tapi dikarenakan kita tahu bahwa sebagian besar aktivitas anak-anak itu dilakukan di rumah, mulai dari pembelajaran di rumah, kemudian juga kita tidak mengizinkan anak-anak melakukan berbagai kegiatan di tempat-tempat publik. Nah, tentunya vaksinasi atau imunisasi bagi anak ini memang sudah sejak dulu kita lakukan. Mungkin para orang tua masih ingat bahwa anak-anak masih menerima imunisasi rutin. Nah, tentunya kami berharap vaksinasi COVID-19 ini adalah sama seperti imunisasi rutin untuk memberikan proteksi kepada anak-anak kita di masa pandemi COVID-19. Kalau kita melihat bahwa anak-anak maupun dewasa, risiko untuk tertular virus COVID-19 itu adalah sama. Jadi dengan adanya bahwa sudah ada izin penggunaan darurat dan banyak negara juga sudah memberikan vaksinasi ini, tentunya orang tua tidak perlu ragu-ragu lagi untuk memberikan vaksinasi kepada anaknya. Perlu diingat bahwa anak-anak seringkali kalau tertular virus COVID-19 itu tidak bergejala, sehingga dia bisa menjadi potensi penularan kepada orang yang lebih tua yang tinggal serumah dengannya. Baik, jadi banyak manfaatnya Ibu ya vaksin untuk anak-anak itu utamanya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ibu Nadia, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Ibu Siti Nadia Tarbiji, Jubir Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore, salam sehat selalu Ibu. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diperpanjang selama 3 pekan.
PPKM Jawa Bali kembali diperpanjang mulai besok Selasa 14 Desember 2021 hingga Senin 3 Januari 2022 atau selama 3 pekan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Seperti diketahui, PPKM Jawa Bali berakhir pada hari ini, Senin 13 Januari 2021 setelah sebelumnya diperpanjang selama 2 pekan sejak 30 November 2021. Adanya pembatasan akses masuk bagi warga negara asing ke Indonesia lantaran saat ini pemerintah tengah mewaspadai varian Omikron. Tak hanya pengetatan, durasi karantina bagi WNI ataupun WNA juga ditambah. Kebijakan pengetatan pada sektor tertentu juga dibuat meski tidak jadi melakukan penyeragaman PPKM. Ya, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.